فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahullah, masih di muka surat 187. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada, ini manya adalah nafiyah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Jelas musibah di sini sebagai fa'il ya. Dia marfu'un hukman walaupun majrurun lafdhon karena ada min. Taukidun nafi itu apapun juga musibahnya yang menimpa di bumi ataupun pada kalian sendiri. Wala inilah taukidun nafi. Baik, kecuali illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali dia itu sudah ada di dalam suatu kitab takdir sebelum kami menciptakannya, menciptakan musibah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah saja bagi Allah. Baik, tinggal mengatakan kun dan sebagainya. Likaila ta'sawu 'ala ma fatakum, lamnya lamut ta'lil. Jadi Allah terangkan ini agar kalian tidak terlampau berduka cita, asa, ya'sa, yaitu berduka cita terhadap perkara yang luput dari kalian. Kita ingin berjaya, ternyata hari ini belum berjaya misalkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan pada kalian, karena itu dari Allah, bukan kehebatan kita sendiri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai setiap orang yang berbangga-bangga lagi, yang sombong lagi, membanggakan diri. Alal khilaf antara mukhtal dengan fakhur. Ada yang mengatakan mukhtal itu gaya badannya, fakhur itu adalah gaya lidahnya. Tapi intinya mukhtal ini adalah sombong, fakhur ini adalah orang yang berbangga-bangga. Mukhtal orang yang sombong. Kemudian wa min ilaji, di antara obat dari kesedihan juga adalah ayyamzura ila ma usiba bih. Ini masih kalam Ibnul Qayyim Pak ya. Yaitu dia melihat kepada musibah yang dia alami, objek musibah yang dia alami. Fayajidu rabbahu qad abqa alaihi mithlah, maka dia mendapatkan Rabbnya itu telah menyisakan untuknya yang semisal dengan itu, au afdala min, atau lebih utama dari itu, sebagaimana yang sahih di dalam kisah siapa yang terkenal itu, Urwah ibnu Zubair. Urwah yang hadisnya sering kita lewati itu, Hisham bin Urwah an Abiha. Urwah dikatakan sebagai faqihun sabur, ketika kakinya terkena apa itu, penyakit akalah, sehingga memang dikhawatirkan akan menular, akan menjangkiti bagian yang lain, maka dipotong. Maka beliau mengatakan alhamdulillah masih tersisa kaki yang lain. Diberitahu ternyata anaknya juga jatuh dari kendaraan dan meninggal. Beliau mengatakan alhamdulillah masih ada anak yang lain. Bukan berarti tak sayang anak, tapi bersyukur pada Allah. Dulu tak punya anak, sekarang punya sekian banyak anak. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan seterusnya, musibah banyak sekali. Nah, beliau bersabar, sebagaimana disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala. Wadakhara lahu, dan Allah telah menyimpan untuknya, in sabara wa radi, apabila dia bersabar dan ridha, ma huwa a'zamu min fawat, perkara yang sesuatu yang lebih besar daripada luputnya tilkal musibah tadi. Ya, pahala banyak sekali. Juga ada surga dan sutra dan seterusnya. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Allah memberikan kepada mereka pahala disebabkan karena kesabaran mereka, surga dan sutra. Masing-masing lebih utama daripada apa yang di dunia. Bi ab'afin mudha'afah, dengan berkali-kali lipat. Yang paling rendah di surga saja itu bagaikan apa?
boleh jadi bagikan 50 kali atau 49 kali kekuasaan raja di dunia. Bukan hanya 10 kali. Setelah diteliti lagi itunya, lafaz hadisnya dan penjelasan dari Al-Qadhi'iyah dan juga Nawawi dan lain-lain, kesimpulannya orang paling rendah di dunia, di surga itu kekuasaannya di dunia, kekuasaannya di surga itu bagaikan 50 kali atau 49 kali raja dunia. Jelas apa? Biden kalah tuh, nggak ada apa-apanya. Wa annahu law syaa la ja'alaha a'zama mimma hi. Dan juga niscaya dia dapati seandainya Allah menghendaki, pastilah Allah menjadikan musibah itu lebih besar daripada musibah yang ada sekarang ini. Alhamdulillah kita masih diberi keringanan, tidak seperti musibah yang di Mesir kurang lebih tahun berapa, 300 Hijriah dulu itu. Saking parahnya sampai apa? Orang ada yang memakan anaknya, ada yang memakan anjing, ada yang setiap kali ada orang hendak dihukum mati, orang sudah berkerumun menunggu apa? Kalau orangnya sudah mati ya kita masak dia. Naudzubillah, orang sampai jadi kanibal, jadi apa itu? Itu ya, pemakan manusia. Ada juga seorang gubernur yang datang ke wilayah itu untuk memeriksa, langsung dia turun periksa. Begitu dia balik ke kendaraannya, ternyata hewan-hewannya, yaitu kuda-kudanya sudah lenyap semua, dicuri oleh orang yang kelaparan. Maka dia memerintahkan tentara untuk menangkap para pencurinya. Setelah itu apa? Pencurinya dihukum. Nah, habis itu tahu-tahu pencurinya juga tinggal tulang belulang, diserang oleh masyarakat karena semuanya kelaparan. Nauzubillah. Alhamdulillah kita tak sampai seperti itu, masih boleh makan yang sedap-sedap walaupun harga sedang naik. Allah Ta'ala maha baik. Wa min ilajih, di antara obatnya juga ayu to'fi'an nara musibatihi bibardit ta'assi bi ahlil masaib. Ini hampir sama dengan gambaran yang tadi, contoh tadi, yaitu dia memadamkan api musibah tadi dengan sejuknya meneladani orang-orang yang tertimpa musibah. Jelas musibah yang kita alami tidak seberat musibah yang dialami oleh para nabi dan rasul, para sahabat dan orang soleh yang lain dan seterusnya. Waliya'lama annahu fi kulli wadin banu Sa'ad, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya di setiap lembah itu ada Bani Sa'ad. Dijelaskan oleh Al-Maidani di dalam kitab beliau Majmu'ul Amsal dan juga yang lain-lain. Ini ungkapan karena apa? Di masa jahiliyah atau masa Arab dulu-dulu memang Bani Sa'ad itu termasuk kabilah yang sangat besar, makanya mereka sampai apa? Menjelajahi banyak negara, banyak tempat. Sampai ada istilah di setiap lembah ada Bani Sa'ad. Nah, sebagian yang lain mengatakan sebagian Bani Sa'ad itu menjadi orang yang jahat, jadi samseng, jadi kalau di Indonesia bilang apa ya, jadi preman, suka mengganggu. Nah, dimanapun kita berada, preman itu ada aja, samseng itu ada. Maka sebagaimana di sini kita kena musibah, orang lain di wilayah lain juga kena musibah. Ada aja para penjahat yang mengganggu masyarakat. Jadi kita tidak bersendirian di dalam musibah ini. Wal yanzur yamnatan fahal yara illa mihnah, maka hendaknya dia melihat ke sebelah kanan. Tidaklah dia lihat kecuali ujian. Ujian itu ada aja, bukan hanya kita, tetangga kita juga mengalami cabaran. Orang kampung sebelah juga ada saja cobaannya. Summa liya'tif yasrah, kemudian hendaknya dia berpaling ke kanan, ke kiri. Fahal yara illa hasrah, tidaklah dia melihat kecuali penyesalan, yaitu orang lain penuh dengan penyesalan di rumahnya itu ada saja kesedihan. Wa annahu law fattashal alam, dan termasuk obatnya adalah apabila dia memeriksa alam semesta, lam yara fihim illa mubtala, dia tidak melihat pada alam semesta ini kecuali orang yang terkena ujian. Orang kaya pun terkena ujian. Banyak yang kaya raya tahu-tahu ketika makan penuh dengan pantangan. Karena apa? Dia sudah terlalu banyak lemak, terlalu banyak apa katanya kolesterol, tak boleh makan aneh-aneh, makan apa sedikit langsung kolep atau apa itu. Sehingga apa? Tahu-tahu makan nasi putih dan apa yang hambar-hambar. Tahu-tahu makannya kalah dibanding dengan makanan tukang becak. Ujung-ujungnya macam itu lagi. Ada yang kaya raya tapi dikejar polis karena corruption. Masing-masing ada ujian. Wa imma bifawati mahbubin au husuli makruh,
Boleh jadi cabarannya itu karena luputnya apa yang dia cintai atau didapatkannya perkara yang dia benci. Ujian itu ada aja. Wa anna syururad dunya ahlamu naum. Dan di antara obat musibah adalah hendaknya dia mengetahui bahwasanya keburukan-keburukan dunia itu bagaikan mimpi di waktu tidur sebentar aja. Habis itu kita bangun, sudah selamat. Dunia hanya sekedar satu nafas dari akhirat, tak ada apa-apanya. Au kadzillin zail, atau bagaikan naungan yang akan hilang, bayang-bayang yang akan hilang, karena matahari akan terus bergerak. In adhakat qalilan abkat katsira. Dunia memang seperti itu. Kalau dia memberikan gelak sedikit, dia akan memberikan tangisan yang banyak. Kita baru sedikit gembira, tahu-tahu datang musibah berikutnya. Memang inilah dunia. Kita sabar, kita sedang di dunia. Kita baru selesai dari musibah sedikit atau cabaran penyakit yang kemarin itu. Boleh jadi besok sudah datang musibah yang lain lagi yang lebih besar. Padahal baru rehat sekejap, baru bernafas lega sekejap, tahu-tahu akan ada cabaran berikutnya. Memang inilah dunia. Wa in sarrat yauma sa'ad dahra. Walaupun dia bergembira satu hari, dia akan bersusah hati 1 tahun. Dahr seringkali maknanya adalah 1 tahun. Ini perumpamaan aja tentunya. Wa in matta'at qalilan mana'at qawilan. Kalaupun dia memberikan kesenangan sebentar, dia akan menghalangi di masa yang panjang. Wa ma mala'ad daron khiratan illa mala'atha abrah. Tidaklah dunia itu memenuhi suatu rumah dengan kebaikan, kecuali dunia juga memenuhinya dengan air mata. Abrah yaitu air mata yang banyak. Wala sarrathu biyaumin biyaumi sururin illa khabba'at lahu yauma syurur. Tidaklah dunia itu menggembirakan seseorang dengan 1 hari kegembiraan, 1 hari sukacita itu, kecuali dunia telah menyimpan untuk orang itu 1 hari yang penuh dengan keburukan. Memang inilah roda dunia, orang Indonesia bilang. Terkadang di atas, terkadang di bawah, namanya roda. Dia akan selalu berputar. Roda waktu juga berputar. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu memang kami pergilirkan di antara umat manusia. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, likulli farhatin tarhah. Setiap kegembiraan itu juga memiliki kesedihan. Mungkin kesedihan sebelumnya atau mungkin kesedihan setelahnya. Tapi setelah kesulitan pasti juga ada kemudahan. Wa ma muli'a baitun farahan illa muli'a taraha. Tidaklah satu rumah itu dipenuhi dengan kegembiraan kecuali dia juga dipenuhi dengan kesusahan. Hanya saja kalau asar Ibnu Mas'ud disebutkan dalam catatan kaki, ini dilemahkan oleh Syekhul Albani rahimahullah. Disuruh melihat ke dhaifah dan juga dhaiful jami'. Maknanya betul, tapi kalau sanad ke Ibnu Mas'ud dhaif. Wa qala Ibnu Sirin, makana dhahikun qattu illa kana min ba'dihi buka. Sama sekali tidak ada suatu gelak, tertawa, kecuali setelahnya akan ada yaitu menangis, akan ada tangisan. Walaupun bukan detik berikutnya, mungkin hari berikutnya, mungkin minggu berikutnya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa qalat Hindun bintu An-Nu'man. Harusnya tanpa tanwin memang ya jelas ya. Hindu bintu Nu'man. Cuma untuk bahasa kita susah kita bilang Hindu jadi agama nanti. Dan ini adalah salah satu dari putri-putri Raja Arab. Ini bangsawan di masa lampau. Laqad ra'aituna wa nahnu min a'azzin nasi wa asyaddihim mulka. Sungguh demi Allah kami telah melihat kami ini dalam keadaan kami termasuk orang yang paling mulia dan orang yang paling kuat kekuasaannya. Summalam taghibis syamsu hatta ra'aituna wa nahnu aqallun nas. Kemudian tidaklah matahari terbenam sehingga kami melihat kami ini menjadi orang yang paling sedikit bilangannya ketika kerajaannya dihancurkan oleh
kekuasaan yang lain. Wa annahu haqqun 'ala Allahi alla yamla'a daran khiratan illa mala'aha abrah, dan telah menjadi tanggung jawab Allah, bukan mewajibkan pada Allah maksudnya, tapi memang ini sunatullah, bahwasanya tidaklah dia memenuhi suatu rumah dengan kebaikan kecuali dia juga memenuhinya dengan air mata. Memang penuh ujian, namanya dunia, agar orang tidak lalai. Wasa'alaha rajul, ada seseorang bertanya kepadanya. Disebutkan dalam catatan kaki, namanya adalah Ziyad bin Abi. Sebagaimana dalam Syadzaratul Zahab fi akhbari man zahab. Disebutkan di sini, qal hadisni an mulkikum wa ma kuntum fih. Ceritakan, ana salah baca ya. Hadisini an mulkikum. Ceritakanlah kepada saya tentang kekuasaan kalian dan keadaan kalian. Qalat ujmil am apa ini ya? Ufannin. Saya ceritakan secara global ataukah saya perinci? Ufannin yaitu bercabang-cabang. Qal ajmili yaitu sebutkan secara global saja. Qalat, maka Hindu bintun Nu'man mengatakan asbahna wa kullu man ra'aitu abdan lana. Kami masuk di waktu pagi dalam keadaan semua yang saya lihat adalah hamba kami. Wa amsayna wa aduwuna mimman yarhamuna. Lalu kami masuk di waktu petang dalam keadaan musuh kami termasuk orang yang mengasihani kami, yaitu kami sudah di bawah, sudah tinggal menunggu belas kasihan. Disuruh melihat Khizanatul Baghdadi. Baik. Ada seseorang bertanya kepadanya atau meminta kepadanya an tuhaddisahu an amriha, untuk menceritakan kepadanya tentang urusannya, urusan wanita ini. Faqalat, dia bercerita, asbahna dza sabahin wa ma fil arabi ahadun illa yarjuna. Kami pernah masuk di waktu pagi di suatu waktu subuh dalam keadaan tidak ada satu orang pun di kalangan orang Arab kecuali dia berharap kepada kami, mengharapkan bantuan dan sebagainya, huluran tangan. Summa amsayna wa ma fil arabi ahadun illa yarhamuna. Lalu kami masuk di waktu petang kecuali tidak ada seorang pun. Kemudian kami masuk di waktu petang dalam keadaan tidak ada seorang pun dari orang Arab kecuali dia mengasihani kami. Lenyap kekuasaannya seketika. Wa bakat ukhtuha Huraqah bintun Nu'man yauman. Pada suatu hari saudari dia yang sama-sama putri bangsawan itu, Huraqah bintun Nu'man, menangis. Sebutkan dalam catatan kaki, ada yang mengatakan dia kembali ke siapa? Kenapa namanya disamakan ya? Hindu bintun Nu'man ibnil Mundir ibni Mri'il Qais Al-Lahmiyah. Disifati dia nabilah fasihah, yaitu sangat cerdik dan sangat fasih. Dia dilahirkan dan tumbuh di keluarga raja di Hirah. Hirah ini adalah sempadan di Arab, antara Arab dengan Syam, itu Hirah ma'ruf. Tatkala Kisra itu marah kepada ayah dari wanita ini, Nu'man, dan memenjarakannya, dan ayahnya itu mati di dalam penjara. Maka wanita ini merasa ketakutan dan dia memakai kain yang lusuh, dan dia tinggal di dir itu semacam biara ya. Ya, biara yang dia bangun, bukan diri binti tapi banathu, biara yang dia bangun untuk beribadah. Di antara, dan biaranya itu ada di antara Hirah dan Kufah tempatnya. Dikenal sebagai Diru Hind. Baik. Sementara berita tentang saudarinya yaitu Huraqah bintun Nu'man ini, beritanya tercampur dengan berita Hindu bintun Nu'man. Al-Baghdadi dalam khizanahnya mengatakan, boleh jadi Huraqah ini lakop untuk Hindu, atau memang ini adalah saudarinya. Baik. Selesai dari Al-Alam Az-Zirakli. Baik, kita kembali ke atas. Nggak masalah apakah dia Hindun sendiri atau
saudarinya, tak masalah insya Allah. Intinya memang dilihat dari biografi mereka, mereka ini adalah para wanita yang bijak. Walaupun ma'ruf, cerita tentang Hirah itu sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Ini memang masa jahiliyah. Tapi secara jenisnya mereka orang-orang yang bijak dan baik, bukan orang yang jahat. Baik. Wahia fi izziha, dalam keadaan dia ada di dalam kemuliaannya, masih jadi putri bangsawan dan kaya raya, Raja Hirah, dan ceritanya banyak dan panjang tentang kekuasaan Raja-Raja Hirah, mengagumkan, walaupun sebagiannya sanadnya apa dhaif jiddan. Faqila laha, ditanyakan kepadanya, ma yubki kila alla ahadan adzak, apa yang menyebabkan Anda menangis? Boleh jadi seseorang mengganggu Anda? Qalat la, dia mengatakan tidak. Walakin ra'aitu ghadaratan fi ahli, tetapi saya melihat suatu ghadarah. Ana lupa, sudah lama baca ini ya. Apa ghadarah? Kita tengok, mudah-mudahan senang dapat. Di sini tak ada. Sabar. Oh ada. Kemewahan, kekayaan, kesuburan. Tamam. Kemewahan. Tetapi saya melihat kemewahan di dalam keluarga saya, kemewahan yang tak terkatakan Raja Hirah. Wa qalla man tala'at darun surura illam tala'at huzna, dan jarang sekali suatu rumah itu dipenuhi dengan kegembiraan kecuali juga dia akan dipenuhi dengan kesedihan. Baik. Nah, ini tentunya apa? Bagian dari persiapan agar tidak lalai dan terlena dan seterusnya. Bersiap-siap bahwasanya keadaan tidak selalu di atas situasi yang sama. Ilahuna wallahu a'lam.